semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan terbaru lagi. Untuk namanya ini adalah sate ayam Kentucky. Ini rasanya enak banget, anak-anak pasti suka dan ini tahan seharian. Terus selain langsung digoreng, ini juga bisa dijadiin frozen food seperti ini. Terus ini tuh bisa tahan 2 mingguan. Jadi teman-teman bisa dijadiin stok gitu buat jualan. Biar jualannya itu nggak ribet, jadi ini tuh tinggal digoreng aja. Terus buat jualnya ini bisa dijual udah jadi kayak gini ataupun dalam bentuk frozen food seperti yang tadi ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama tips dan triknya, terus bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya, tonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Untuk bahan yang pertama di sini aku menggunakan 250 gram ayam tanpa tulang. Ini aku campur sama kulitnya, jadi dipakai aja nggak apa-apa. Terus kita potong memanjang seperti ini, baru dipotong kotak-kotak kecil. Untuk ukurannya kecil-kecil aja semua tusuk satenya, karena di sini aku mau jualnya itu nggak terlalu mahal. Terus untuk kulitnya juga sama, kita potong kotak-kotak, jadi nggak kebuang ya buat kulitnya. Oh ya teman-teman, juga bisa dicampur sama ati ayamnya juga kalau mau. Terus untuk selanjutnya kalau udah selesai, di sini aku sudah siapkan tusuk sate. Ini aku pakai tusuk satenya itu yang panjang, segini tuh harganya 10 ribuan. Kemudian kita tusuk-tusuk aja. Di sini untuk banyaknya itu aku pakai 6 buah aja. Bisa pakai 5 aja ya, karena kalau 6 tuh terlalu kebanyakan menurut aku. Terus kalau misalkan nusuk-nusuknya itu 5-5, hasilnya juga jadi lebih banyak ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman pakai ati ayam bisa diselang-seling gitu ya. Dan ini kita lanjutkan aja sampai semuanya itu selesai. Setelah selesai hasilnya itu jadi segini, jadi 25 tusuk, lumayan banyak. Kemudian untuk bumbu marinasinya aku tambahkan 1 butir telur. Kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk atau pakai bawang putih segar juga boleh, 2 siung. 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian karena aku ada kecap Inggris, jadi aku pakai kecap Inggris sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk penggunaannya itu boleh di skip ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Untuk selanjutnya siapkan 500 ml air ditambahkan dengan 1 sendok teh baking soda. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kemudian campurkan dengan air soda tadi yang sudah dicampur dengan air. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Kemudian siapkan toples, lalu masukkan satenya yang sudah kita tusuk-tusuk tadi. Kita masukkan aja semuanya dan pastikan toplesnya itu muat ya teman-teman. Dan jangan terlalu lebar juga biar nantinya tuh kekeem ya teman-teman. Dan ini kita masukkan aja untuk larutan air soda dan bumbu marinasi tadi. Kemudian ini langsung aja dimasukin ke dalam kulkas dan simpan selama 1 jam atau lebih bagus itu seharian ya teman-teman. Untuk campuran tepung keringnya, di sini aku menggunakan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, ditambahkan dengan tepung bumbu ala Kentucky dari merek Sasa. Boleh juga pakai merek-merek yang lain. Kita tambahkan sekitar 6 sendok makan. Kemudian aku juga menggunakan 3-4 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Dan biar rasanya itu lebih gurih lagi, aku tambahkan dengan penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh dan bawang putih sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian siapkan piring datar seperti ini, lalu masukkan 6 sendok makan tepung kering. Ini tuh buat campuran tepung basah ya, buat nanti. Untuk tepung keringnya segini aja dulu, kalau kurang bisa ditambahin lagi nanti. Dan ini ayamnya udah aku diemin seharian. Terus ini kita tiriskan dulu karena airnya juga mau dipakai buat tepung basah. Dan untuk tepungnya kita masukin dulu ke wadah yang lebih besar biar leluasa buat nanti nepunginnya.
Dan ini satenya juga udah aku tiriskan. Dan ini tinggal kita ke cara pembuatan. Nah, pertama-tama kita tuang dulu air rendaman tadi ke dalam tepung kering yang sudah disisihkan. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk teksturnya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk cara buatnya, pertama-tama si satenya kita lumuri dulu dengan tepung kering. Kemudian setelah itu langsung kita celupkan ke dalam tepung basah. Nah, setelah itu langsung kita masukin lagi ke tepung kering, diguling-gulingkan, kemudian langsung diteken-teken, terus agak dipijet-pijet gitu biar teksturnya itu keriting dan galing, terus tepungnya juga menempel. Dan kalau udah langsung aja ditepuk-tepuk biar tepung keringnya itu jatuh dan gak ikut masuk ke dalam wajan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita lanjutkan aja sampai selesai. Terus sate yang udah ditepungin kita pinggirin dulu, tapi harus di dalam tepung ya, agar nanti tekstur si tepungnya itu nggak basah. Jadi biar tetap stay segitu. Dan di sini aku sudah panaskan minyak, kemudian langsung kita goreng di minyak panas dengan api besar. Kita tunggu sampai semuanya itu masuk, terus si sate kentakinya juga mengapung semua. Dan kalau udah mengapung seperti ini, kemudian langsung aja kita pindahkan ke api yang paling kecil. Dan jangan lupa buat dibolak-balik biar matangnya itu merata. Ini harus terus dimasak dengan api kecil ya, jangan terlalu besar, biar matangnya itu sampai dalam-dalam dan warnanya juga cantik, nggak terlalu kecoklatan banget. Untuk menggorengnya ini nggak terlalu lama, sekitar 7-10 menit aja. Dan ini udah mulai matang tapi warnanya belum rata semua, masih ada yang putih-putihnya gitu. Ini kita goreng sebentar lagi. Dan ini warnanya udah rata, langsung aja ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Untuk selanjutnya aku mau ngasih tahu buat versi frozen foodnya. Jadi pertama-tama kita goreng dulu pakai minyak panas seperti ini. Terus ketika bagian tepungnya itu udah kokoh, warnanya juga udah putih dan udah mengapung seperti ini, langsung aja diangkat. Jadi kita gorengnya itu cukup setengah mateng aja. Terus ini bisa dijadikan sebagai frozen food untuk stok beberapa hari ke depan. Dan ini dia hasilnya, sate ayam kentakinya sudah jadi. Ini udah aku goreng semuanya dan sisanya segini itu untuk stok frozen food. Dan ini aku mau simpan aja di kulkas, harus disimpan di freezer ya, biar tahannya itu lebih tahan lama lagi. Tapi kalau misalkan buat digoreng besok, ini bisa disimpan aja di bagian bawah ya, jadi nggak disimpan di tempat yang beku. Terus harus diwadahin juga pakai tempat yang tertutup atau pakai plastik ya. Untuk yang aku goreng sampai mateng, hasilnya seperti ini. Untuk teksturnya bener-bener garing banget dan bagian pinggirnya juga keriting. Dan ini mau aku cobain jual di warung mama, kebetulan mama aku ngewarung. Dan udah aku coba jual dan ternyata habis ya teman-teman, karena emang seenak itu. Dan ini tuh enak banget kalau dimakan pakai saus. Terus bisa juga dimakan pakai nasi. Dan dagingnya juga masih kerasa ya, karena tepungnya juga nggak terlalu tebal-tebal banget. Nah, dari segi tekstur teman-teman bisa lihat sendiri dari dekat. Ini hasilnya seperti ini, dan ini menarik banget ya kalau buat dijual buat anak-anak. Bahkan sampai orang dewasa pun pasti suka banget, apalagi buat nyemil. Terus buat makan juga enak banget. Jadi ini tuh multifungsi banget ya teman-teman. Dan ini langsung aja dicobain. Untuk teksturnya teman-teman bisa dengar sendiri, ini bener-bener renyah banget. Ini nggak alot sama sekali dan ini bisa tahan seharian kalau disimpan di tempat yang tertutup ya teman-teman. Dan dari segi rasa ini tuh enak banget, gurih juga. Pokoknya ini tuh rekomen ya buat teman-teman yang mau jualan. Terus untuk harga jual, modal dan keuntungan aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi. Dan cukup sekian video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.